anggota kita melakukan penggeledahan, pengecekan ke rumah para pelaku ini, ternyata mereka sudah tidak ada lagi. Karena pelaku ini satu keluarga semuanya, satu keluarga, ya. Nah Pak, untuk motif dari tersangka ini sendiri apa Pak? Karena mengingat kan masih satu keluarga ya Pak? Iya, motifnya yang paling penting itu ketika kita sudah dekat dengan masyarakat, ketika kita sudah bisa mengambil hatinya, sehingga permasalahan-permasalahan apapun yang muncul di masyarakat, kita tentu akan gampang atau mudah untuk menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Ya. Halo Kan Humas, kembali lagi di podcast Stop Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Dr. Novriana Humas yang hadir hari ini, narasumber hadir hari ini, Dis. Ini istilahnya kita bilang yang punya wilayah sunggal ini, Dis. yang punya wilayah sunggal ya. Dan kita ini akan membahas seputar keberhasilan yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, khususnya dalam hal pengungkapan kasus pembunuhan yang baru-baru saja terjadi nih, Dis. Baru-baru ini viral. Iya, viral. Nah, langsung aja kita langsung saja ngobrol nih dengan Bapak Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat SHMH. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan ya. Jadi sungguh sebuah ini ya Nop ya, apa namanya, apresiasi kepada kita juga. Iya benar Dis. Bisa dihadirkan langsung komandannya ini yang punya Sunggal, asik, yang punya Sunggal kita bilang. Siapa tahu kawan-kawan humas nih nggak tahu siapa yang punya Polsek Sunggal. Sunggal ya benar. nih orang sosoknya nih. Sosoknya gitu. dia benar, langsung aja Dis. Oke Pak, kita mungkin akan tanya-tanya seputar pengungkapan kasus yang baru-baru ini viral ya Pak, baik di media sosial maupun di sekitaran Kota Medan. Gimana sih Pak langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Sunggal dalam pengungkapan kasus pembunuhan MG sehingga berhasil diungkap dalam kurun waktu yang cukup cepat? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan di Humas Polda yang sudah mengundang kami untuk berkesempatan di ruangan podcast ini. Ini satu penghargaan yang luar biasa dari pimpinan untuk kami untuk diberi kesempatan memberikan atau menjelaskan hasil pengungkapan kasus yang kemarin berhasil kami ungkap bersama rekan-rekan Reskrim di Polsek Sunggal. Sedikit kami sampaikan dulu bahwa kejadian ini ya kemarin memang sempat viral ya di media sosial ataupun di online ya, berkaitan masalah bagaimana kami bisa mengungkap kasus pembunuhan ini ya dengan waktu yang kita bilang cukup relatif singkat ya. Itu semuanya memang hasil kerja dari anggota kami di Polsek Sunggal yang dipimpin langsung oleh Pak Kanit Reskrim yang juga saya dampingi, di mana pada saat kami menerima laporan dari masyarakat adanya korban meninggal dunia akibat dari awalnya mungkin dari penganiayaan berlanjut sampai dengan terjadi pembunuhan ya. Jadi berdasarkan laporan masyarakat tadi kami langsung terjun ke lapangan ya bersama-sama dengan anggota ya. Nah, di mana pada saat itu kami sampai di TKP, kami melihat ya masyarakat sudah ramai di sana ya, sedangkan korban pada waktu itu sudah langsung dibawa ke rumah sakit ya. Awalnya dibawa ke klinik, namun karena memang nggak sanggup langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Nah, ternyata sampai di rumah sakit Bayangkara korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, berdasarkan itu semuanya di TKP kami langsung membagi habis tugas kepada anggota kami ya. Jadi dari 3 tim yang ada di unit Reskrim ya, 3 tim Opsnal ini kami langsung bagi 3 tugas. Yang pertama, di tim pertama itu kami langsung memerintahkan untuk tim pertama ini langsung berangkat ke rumah sakit Bayangkara untuk mengidentifikasi korban, kemudian menghubungi tim Inapis dari Polrestabes Medan untuk bisa secara jelas mengidentifikasi korban. Kemudian tim kedua ini kami perintahkan langsung untuk bagaimana mencari informasi sebanyak mungkin di TKP yang mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan permasalahan itu kasus ini. Di situ mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Dan sementara untuk tim ketiga saya perintahkan langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim untuk mengejar para tersangka ini ya, yang
menurut informasi ada beberapa tempat yang mungkin diduga karena setelah habis kejadian itu mereka ini satu keluarga langsung pergi meninggalkan rumah. Ya, jadi pada saat anggota kita melakukan penggeledahan, pengecekan ke rumah para pelaku ini, ternyata mereka sudah tidak ada lagi. Karena pelaku ini satu keluarga semuanya, satu keluarga. Ya. Jadi akhirnya tim ketiga ini mengumpul informasi terkait keberadaan para tersangka ini, kemudian berhasillah ditemukan, kami amankan atau kami tangkap para pelaku ini di salah satu hotel yang berada di Jalan Jamin Ginting, yang persisnya di hotel penginapan Delta yang berada di arah Jalan Jamin Ginting mengarah ke Tuntungan. Nah, itu tadi. Jadi memang tidak berlangsung lama, mungkin hanya sekitar kurun waktu 3 jaman saja atau 4 jam, kami langsung berhasil mengamankan para tersangka, kemudian diboyong ke Polsek Sunggal, terus selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan sekaligus ya mereka ini kita minta keterangannya bagaimana sampai bisa terjadi seperti itu. Itu aja dari sementara. Kurang dari 24 jam ya Pak kurang istilahnya. 24 jam. Iya, Mungkin benar. kurangan waktu mungkin kurang lebih 3 atau 4 jam. 3-4 ya, jam. dari jam waktu kejadian itu. Nah Pak, untuk motif dari tersangka ini sendiri apa Pak? Karena mengingat kan masih satu keluarga ya Pak? Iya, motifnya ini sebenarnya permasalahan ini sudah berlarut sudah lama, sudah berlarut. Akhirnya terjadi terus menimbulkan dendam sakit hati dari para pelaku ini karena di keluarganya ini si tersangka ini awalnya sering mengolok-olok, mengejek lah ya. Artinya anak dari tersangka salah satu tersangka ini Pak BK yang orang tuanya ini, yang pelaku utama ini sering diejek-ejek, diolok-olok sama si korban ini bahwa anaknya ini sering berpacaran di gereja, berbuat tidak senonoh di gereja. Kemudian pada saat itu juga beliau menyampaikan bahwa anaknya ini nikah hamil di luar, sehingga ini menimbulkan terus permasalahan, terus dendam dari si para pelaku ini. Akhirnya pada hari kejadian itu terjadilah hal yang tidak diinginkan itu tadi. Itu tadi. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini tuh sebenarnya sudah omongan-omongan kecil yang disimpan gitu ya. Sudah berlangsung lama, akhirnya menimbulkan dendam yang klimaks sampai pada waktunya terjadi lah. Ya, kan? Nah, untuk sampai sekarang nih kira-kira bagaimana tanggapan dari keluarga korban Pak atas pengungkapan cepat yang berhasil dilakukan oleh Polsek Sunggal sendiri? Korban mereka sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi hasil pekerjaan kita yang mana memang tidak memerlukan waktu lama, kita sudah bisa berhasil mengamankan para pelakunya. Dan mereka berharap ya pelaku ini dihukum sesuai dengan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan sebenar-benarnya permohonan dari pihak keluarga. Ya, dan ini kita artinya kita juga menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban supaya sabar, tabah untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Semoga ini persoalan yang satu ini tuh cepat untuk bisa selesai dan bisa memberikan keadilan juga ke keluarga korban. Ini kan sesuai dengan apa juga perintah pimpinan kita juga dari semuanya. Jadi kita bagaimana bisa merespon secepat mungkin apa yang menjadi keluhan masyarakat. Iya, benar sekali Pak. Dengan kita merespon cepat sehingga kita bisa mengungkap juga secara cepat. Karena tidak butuh waktu lama, karena kita bisa langsung mengumpulkan keterangan para saksi, tidak berlarut-larut. Karena kalau sudah terlalu lama nanti kan kita akan terlalu sulit untuk mendapatkan keterangan-keterangan mungkin dari saksi di lapangan itu. Jadi kok terlalu lama Pak, muncul komentar di medsos kita. Iya, itu akan. Pak, laporan saya di sini. Kenapa belum direspon? Beberapa kali juga kita sering baca ikan di. Tapi biasanya kalau yang gini-gini sepi deh dong. Oh, sepi ya. Kalau yang berhasil cepat dihukum sepi gitu. Iya dong. Iya kan? Iya, betul.
Makanya kita gelorakan di podcast ini gitu ya, Dis. Nah, Pak, ini mungkin di luar dari pengungkapan kasus tadi nih, Pak. Kan Sunggal sendiri tuh wilayah cakupannya cukup luas ya, Pak, Polsek Sunggal. Nah, tentunya banyak nih, Pak, permasalahan ataupun kasus-kasus yang sering dilaporkan oleh masyarakat. Nah, kalau di Polsek Sunggal tuh, Pak, permasalahan apa sih, Pak, yang mungkin kerap terjadi atau dilaporkan oleh masyarakat? Mungkin permasalahan atau kasus-kasus gitu, Pak? Jadi gini, sebelum saya jelaskan sampai ke situ, saya mau sampaikan dulu terkait masalah bagaimana situasi di Polsek Sunggal ini. Nah, Polsek Sunggal ini membawahi 3 kecamatan. Ya, 2 kecamatan itu di bawah administrasinya Kota Medan, dan 1 kecamatan itu di bawah administrasinya Kabupaten Deli Serdang. Ya, tentu karakternya 2 wilayah yang berbeda ini tentu karakternya berbeda. Ya, bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan, bagaimana yang ada di perdesaan. Ya, jadi masyarakat kami itu di 3 kecamatan itu hampir mencapai 600.000 orang. 600 jiwa. Ya, 600.000 jiwa. Jadi cukup banyak. Jadi tentu potensi terjadinya mungkin gangguan kamtibmas, kriminalitas dan yang lain itu sangat tinggi. Nah, ini memang dibutuhkan memang suatu inovasi ya untuk bisa bagaimana kita mengoptimalkan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan institusi kita, bagaimana kita bisa menciptakan situasi kamtibmas yang baik, yaitu kita harus setiap hari terus bisa berinovasi. Ya, inovasinya seperti apa? Nah, kita harus bisa mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Ya, potensi masyarakat itu siapa? Masyarakat yang memang mendukung kinerja Polri. Ya, mungkin itu ada masyarakat yang terorganisir, siapa aja itu, mungkin bisa dari kelompok-kelompok ormas, ya kan, mungkin dari OKP ataupun masyarakat yang memang ya artinya sepenuhnya mendukung kinerja kita. Nah, inilah salah satunya yang memang harus kita gelorakan terus, ya kan, kita bagaimana membangun komunikasi, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, ya sehingga apa yang menjadi beban kita di pekerjaan ini bisa terbantu oleh potensi-potensi masyarakat tadi. Ya, mungkin tadi yang sekarang disampaikan oleh pimpinan kita, bagaimana kita bisa menggalakkan lagi namanya pos kambing. Nah, ya, jadi ini memang potensi-potensi yang memang harus bisa segera kita bangkitkan kembali. Ya, memang sedikit konvensional, ya, tapi ini bisa membantu kita untuk bisa bagaimana membuat situasi di lingkungan mereka masing-masing itu aman, ya kan? Nah, juga ditambah lagi dengan program Pak Kapolres sekarang, Pak Kapolres Tabes, ya itu ada istilah beliau itu sadar. Ya, sadar itu sapa, dengar, dan respon. Ya, jadi bagaimana kita menyapa masyarakat kita yang ada di wilayah hukum kita, kemudian kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi saran dan pendapat dari mereka untuk perbaikan atau untuk masukan buat kita, dan bagaimana kita merespon dari apa yang kita dengar itu tadi. Nah, inilah yang selama ini terus kita berupaya ya mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, SDM yang ada di Polsek kita. Ya, walaupun dengan kondisi yang minim, tapi kita tidak menyerah, kita terus tetap termotivasi bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat sama kita semakin baik. Nah, jadi penasaran nih, Nob. Itu kan tadi Bapak sampaikan bahwa ada 600.000 jiwa yang di bawah wilayah Polsek Sunggal. Untuk personil di Polsek Sunggal. Ya, itu tadi makanya saya sebutkan tadi ya kan, untuk kalau masalah personil Polsek ini kita di mana ya pasti kurang personil. Betul. Ya, pasti kurang. Karena saat sekarang ini personil di Polsek Sunggal hanya berjumlah 92 orang. Sangat jauh sekali dengan jumlah masyarakatnya ya, Pak. Kalau kita ambil rasio perbandingannya, berarti kalau dengan posisi atau kondisi seperti itu, masyarakat itu, polisi berarti satu polisi mengawasi hampir 6.000 lebih. Betul, Pak. Masyarakat. Padahal standarnya itu kan ya satu polisi itu mengawasi 300 sampai 350 masyarakat jiwa. Ya, memang seperti itulah kendala-kendala yang kita hadapi selama di lapangan. Namun selalu seperti kata pimpinan kita harus bisa termotivasi, ya, jangan menyerah, ya. Itulah resikonya, konsekuensinya ketika kita bertugas di kota besar. Iya, benar. Ya kan? Yang relatif dengan mobilitasnya tinggi, ya kita juga harus punya motivasi tinggi. Masyarakat mana mau tahu ya, Nob? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya harus cepat aja gitu kan. Ya, Benar ya, Pak. Salah ngomong. Iya, benar. Nah, jadi untuk yang 600.000 jiwa itu, Pak, kasus apa nih, Pak, yang paling sering terjadi dan dilaporkan?
sampai saat sekarang ini memang kasus 3C itu masih terus menjadi kasus yang prioritas gitu, yang sering terjadi. Ya di luar itu juga ada perkara-perkara lain yang mungkin kayak Said sampaikan tadi, bagaimana bedanya karakter masyarakat yang ada di perkotaan dengan ada yang di pedesaan. Betul. Nah di pedesaan ini masih ada isinya kejadian-kejadian mungkin yang seperti mungkin ribut tetangga, penganiayaan, bertengkar atau apa, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan itu. Itulah yang membedakan. Di sana masih dari Deli Serdang itu masih banyak memberikan menyumbang LP seperti itu ke polsek kita. Dan memang harus kita tangani dengan baik karena menyangkut dengan ya itu tadi dengan menyangkut dengan masyarakat tadi kan. Ya, jadi kita harus bagaimana mengaktifkan mengoptimalkan peran serta dari Babin ya untuk bisa meminimalisir lah ya kejadian-kejadian itu sehingga nggak sampai ke polsek semuanya, bisa diselesaikan di tingkat desa seperti itu kira-kira. Berarti ada perbedaan laporan dari Kabupaten Deli Serdang sendiri dan Kota Medan ya Mas? Iya. Permasalahannya ini berbeda. Iya. Kita nggak putar-putar otak lah. Persoalan proses kali ya. Loh, Pak, kalau mungkin tadi Bapak sampaikan kalau mengaktifkan Siskamling dan juga mendengar respon dari masyarakat. Nah, ada nggak sih Pak inovasi yang mungkin sedang dijalankan dari Polsek Sunggal sendiri untuk mengoptimalkan mungkin apa yang diminta oleh pimpinan kita untuk masyarakat gitu Pak? Ya inovasi yang sampai saat sekarang ini masih kami laksanakan dan itu masih berlanjut. Yang pertama itu kami melaksanakan kegiatan rutin ini Jumat Barokah ini. Jumat Barokah ini kami laksanakan setiap hari Jumat ya sebelum pelaksanaan sholat Jumat ya kami dengan membagi makan siang secara gratis. Tujuan kami memberikan makan siang ini tidak hanya sekedar memberikan hanya makan kepada masyarakat atau berbagi pada rezeki kepada masyarakat, tapi ada tujuan lain ya. Kenapa kami laksanakan itu? Artinya kami agar masyarakat itu bisa lebih dekat dengan kita, ya lebih dekat dengan kita sehingga kalau masyarakat sudah dekat dengan kita, tentu dia tidak enggan berkomunikasi dengan kita. Betul. Dan menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan ada pesan-pesan moral juga, ada pesan-pesan Kamtimas yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, di samping kita melaksanakan Jumat Barokah, kita memberikan himbauan Kamtimas, sehingga dengan cara seperti ini kita lebih mudah menyampaikan pesan itu. Masyarakat pun lebih menerimanya mungkin dengan kita sudah melaksanakan kegiatan Jumat Barokah tadi, lebih gampang menerimanya. Nah, daripada kita mungkin langsung datang memberikan himbauan Kamtimas tanpa mungkin ada yang kegiatan-kegiatan pengantarnya dulu. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua itu tadi setiap hari Jumat ini kami khusus saya pribadi dengan beberapa personil ya kami tiap Jumat tuh rutin melaksanakan kegiatan Jumat curhat ya artinya mendatangi memberikan pesan-pesan Kamtibmas di rumah ibadah di masjid yang khusus hari Jumat ini. Saya rutin setiap Jumat itu ketemu dengan bertatap muka dengan para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka yang mendengarkan langsung apa yang menjadi saran-saran dari beliau-beliau lah artinya untuk bagaimana untuk situasi Kamtibmas dan untuk perbaikan mungkin khusus untuk perbaikan kinerja kita gitu dari Polri kan yang diharapkan mereka. Jadi ini memang ya dari itu semua kita mendapatkan bagaimana kita harusnya ke depan itu berbuat seperti apa. Nah, mungkin itulah yang sampai sekarang ini masih rutin kami laksanakan, kami terus berkomunikasi, kami tetap berinteraksi dengan masyarakat kami melalui kegiatan-kegiatan itu tadi. Ini untuk mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari masyarakat. Terus kemudian yang paling penting itu ketika kita sudah dekat dengan masyarakat, ketika kita sudah bisa mengambil hatinya, sehingga permasalahan-permasalahan apapun yang muncul di masyarakat, kita tentu akan gampang atau mudah untuk menyelesaikannya. Itu yang paling penting. Ya, itu dia kuncinya yang paling penting untuk kita dekat dengan masyarakat itu tadi. Nah, ini. Jadi kalau bisa diselesaikan tanpa harus ke jalur hukum benar ya Pak? Ya, terapapun lah ya. Artinya mungkin ya kasus-kasus yang mungkin yang bisa kita selesaikan masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Ya mungkin kalau yang di luar itu tadi kan mungkin kayak narkoba, teroris dan lain-lain itu kan itu harus kita proses secara hukum gitu kan. Iya. Sebenarnya banyak yang mau ditanya tapi takut ya rasanya ya Bu ya. Offside. Pak, kira-kira mungkin ada nggak sih Pak yang mau disampaikan untuk masyarakat, untuk netizen mungkin netizen. untuk teman-teman di media sosial maupun media online benar. yang mungkin melihat
Polsek Sunggal tuh selalu sebelah mata. Iya. Nggak sebelah mata, tutup mata. Lebih tepatnya karena mungkin banyak yang Iya, membuat berkomentar ya. karena berkomentar. balik lagi setelah kita tanya-tanya dan Bapak menjelaskan bahwa kita juga berpikir untuk 600.000 jiwa yang ditangani Polsek Sunggal yang hanya 92 personil itu mungkin nggak bisa ini, dan Polsek Sunggal udah berusaha maksimal gitu, berupaya maksimal gitu. Silakan Bapak di kamera 3 disampaikan. Ya mungkin yang pertama kami mengimbau kepada masyarakat bahwa kita jangan pernah takut menghadapi kejahatan. Ya kita harus berani melawan kejahatan. Karena itu kalau kita sudah takut, tentu pelaku-pelaku kejahatan ini akan merasa di atas dan akan lebih dia untuk melakukan aksinya. Kemudian yang kedua, kita harus lebih peduli dengan lingkungan kita, dengan barang-barang kita, sehingga kita bisa lebih hati-hati ya, terkhusus untuk menjaga barang-barang kita ataupun diri kita, sehingga kita bisa lebih menjaga ya, sehingga tidak peluang untuk terjadinya tindak pidana terhadap diri kita atau barang kita atau keluarga kita bisa diminimalisir. Jadi kita himbau kepada masyarakat semuanya ya, kalau memang ada hal-hal yang mungkin yang perlu disampaikan ya, ataupun yang perlu diinformasikan kepada kami, silakan mungkin langsung diinformasikan. Jangan pernah sungkan untuk berkomunikasi dengan kami. Kami Polsek Sunggal selalu memberikan waktu buat masyarakat kami. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini ya, untuk seluruh masyarakat Kota Medan, terkhusus yang ada di wilayah hukum kami di Polsek Sunggal. Terima kasih untuk dukungannya selama ini untuk Polsek Sunggal, sehingga kami bisa bekerja dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat kalau memang ada laporan juga bisa langsung datang ya. Pasti direspon. Iya. Bapak terima kasih banyak. Sudah berkesempatan hadir Pak. Di waktu Bapak yang padat ini, hari Jumat ini ya Nuk ya. Mau Jumat lagi berarti Jumat. Jumat barokah ini. Jumat barokah, Jumat curhat nih Bapak ya. Ini masyarakat Sunggal kalau mau nyari Bapak hari ini nih, silakan dicari keliling nih, Bapak mau kemana hari ini ya kan? Pasti Bapak ada. Pasti Bapak ada. Kasih banyak Bapak. Terima kasih ya Mbak Gendis, Mbak Nobri atas undangannya, juga untuk kawan-kawan semua yang ada di podcast Humas Polda Sumut. Ya, harapan kami undangannya jangan hanya sekali ini aja. Gitu. Oh, oke, baik Pak. Semoga di undangan-undangan berikutnya Bapak sudah. Iya. Siapa tahu pangkat yang baru ya Pak. Baru jabatan yang baru. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Semoga Mbak Polsek Sunggal semakin Sukses ya. sukses dan semakin bisa diterima baik oleh masyarakat. Terima kasih. Nah, Kak Humas, itulah perbincangan kita tadi dengan narasumber kita pada hari ini di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara. Kami dari podcast Politalk mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya bersama saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Bripto Novriana beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam presisi.